Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Kepada beliau disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tuqda bihi al-hajat wa tunalu bihi ar-raghabat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidi al-awwalin wal akhirin imamil muttaqin qudwatana fid din wa syafi'ana yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfar wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyyat ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh guru-guru kita, para tuan guru, para pembimbing yang hadir pada pengajian ini, Ketua Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah wa amidu ma'hadi Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, Sahib Al-Ma'had, Mudirul Ma'had, Al-Musyrif Al-Ma'had, pimpinan Pondok Pesantren Al-Majidiyah NWDI Majidi Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ilhamdi, termasuk juga para tuan guru, para guru besar, para doktor, para cendekiawan NWDI yang hadir pada kesempatan silaturahim ini. Bersama saya di panggung ini ada Tuan Guru Haji Solah, Dr. Solah, Profesor Dr. Abdul Fattah, Profesor Dr. Abdul Quddus, ada Tuan Guru Fatih, Fatih Abdullah Fatih, wa ada dari
Sekretariat Pengurus Besar ada Bapak Haji Muhtadi. Mana Dr. Fatur Muhtar? Insya Allah juga jadi guru belit dia ya. Dia guru besar, tapi karena badannya besar jadi guru belit dia. Alhamdulillah. Terima kasih jazakumullah la hudurikum. Terima kasih pada para tuan guru yang bersama-sama dan kita semua nih. Mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau semua membawa keberkahan untuk kita di majelis ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah tiang, keluarga besar tiang, jamaah Pondok Pesantren Al-Majidiyah NWDI Majidi, beserta para aulia ul umur, para orang tua, para wali santri, dan yang sangat kita cintai dan kita doakan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah, yaitu anak-anak kita, bija-bija pelungguh tiang, putra-putri kita semua yang sedang menuntut ilmu di Al-Majidiyah bil khusus dan di semua madrasah-madrasah NWDI dimanapun berada, mudah-mudahan semua mendapatkan ilmu yang barokah. Apa-apa yang sudah ada pada diri mereka itu ya tajassad fi amalihi, akan tercermin pada amal-amalnya. Jadi bukan hanya menjadi para santri-santriwati yang berilmu, nanti pada saatnya juga akan mengamalkan ilmunya. Insya Allah akan berdakwah bilisanil hal, akan berdakwah bilisanil maqal, akan menegakkan panji-panji Islam, panji Ahlus Sunnah wal Jamaah dan panji NWDI dimanapun berada. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini dan dalam bulan yang sangat istimewa, dalam 10 hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala berqasam dengannya, wal fajr walayalin ashr, yaitu dalam 10 malam dari bulan Zulhijjah, yaitu pada hari-hari yang istimewa, pada hari-hari yang ada jutaan saudara-saudara kita di tanah suci bermunajat kepada Allah. Maka kita walaupun tidak bisa sampai ke Mekah tahun ini, kita juga bermunajat di tempat ini. Kita berdoa, bermunajat pertama untuk diri kita, mudah-mudahan terjadi hamba Allah selamat selamat dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Karena bapak-bapak dan ibu itu yang paling penting, bahwa setiap kita sebagai manusia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menempuh jalan-jalan yang membuatnya selamat. Ngumbe adina ita dalam kehidupan dunia niki berhasil menjadi hamba Allah si bagus, berhasil menjadi hamba Allah yang mengerjakan apa-apa yang membawa keridhaan Allah. Lalu dengan sebab itu mudah-mudahan Allah bermurah kelak kita diberikan keselamatan di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Itu doa yang pertama untuk diri kita, kita selamat. Berdoa juga untuk keluarga kita, untuk sahabat kita, untuk tetangga kita, untuk guru-guru kita, untuk murid-murid kita. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Itu yang paling penting bapak-bapak ibu. Itu yang paling penting yang kita mintakan, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai umat Islam diajarkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, jangan putus untuk berdoa dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun, doa kepada Allah. Lunas dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bapak-bapak ibu denara sebenarnya siaran hamba si apa istilahnya
si berat lalu, karena sebab istilahnya maksiatna luwih lalu, sebab perintah Allah dinarak si tegawe, wah luar biasa keadaannya. Jadi dosanya sudah bertumpuk-tumpuk, perintah Allah tidak pernah dia kerjakan. Tapi kalau dia berdoa lunaslik jasida Allah, dia taubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka dinarak istilah terlalu berat untuk diampuni. Bahkan dalam hadis qudsi disampaikan, apabila seorang hamba datang kepada Allah dengan dosa yang memenuhi langit dan bumi, lalu kemudian dia taubat ngendeng supaya dia diampuni, lunas rahmat Allah, maka dosa yang sebanyak langit dan bumi itu akan diganti oleh Allah dengan ampunannya yang juga seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Karena itu yang pertama yang mengajak seperti yang disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ilhamdi tadi, mari kita banyak-banyak berdoa, Bapak Ibu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain kita berdoa itu, kita berbuat baik. Itu sudah yang menjadi jalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemurahannya kepada tiap peluru. Kita berdoa, berbuat baik, berharap baik, karena semua yang namanya kebaikan itu tidak ada yang sia-sia. Mun sidan doa yang dengan bagus, tulak doa sidanu lek diri sida doa yang gurunda adekna belo umurna, berarti sida doa yang diri belo umur. Sida doa yang anak da adekna selamat, artinya sida doa yang diri da adekna selamat. Karena sebagaimana tadi Tuan Guru Ilham disampaikan, bahwa semua ucapan-ucapan baik itu tidak ada yang sia-sia. Doa-doa itu selalu diijabah, selalu dibalas, selalu diaminkan oleh para malaikat. Dan mudah-mudahan terwujud, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mele mau kebagusan? Bagus ya dengan nah, mele sida berkah keluarganya, doa yang keluarga dengan berkah. Mele sida kita anak da alim, doa yang anak dengan alim bagus. Karena kalau di dalam tafsiran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kan ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, man jaa bil hasanati falahu amsyru amsalihha. Sai dengan singgawe sopok kebagusan, maka ia mau 10 balasan. Panjang penjelasan para ulama. Siapa yang berbuat satu kebaikan akan dibalas dengan 10 macam kebaikan oleh Allah. Ulama jelaskan bahwa yang dimaksudkan balasan itu tidak hanya di akhirat nanti. Jadi bukan hanya kalau kita berbuat baik kita dapat 10 pahala, bukan hanya itu. Tapi ayat ini, kata sebagian ahli tafsir, juga menunjuk kepada hasil-hasil kebaikan yang kita dapatkan di dunia kalau kita berbuat satu macam kebaikan. Kalau kita mendoakan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita doakan orang dengan satu macam doa yang baik, dapat kita 10 kebaikan balasan. Dan 10 kebaikan itu kalau kata para ulama bisa jadi jatuhnya kepada kita. Bisa jadi kalau tidak jatuh kepada kita, jatuhnya kepada anak kita. Bisa jadi kalau bukan kepada anak kita, kepada keseluruhan keluarga kita. Bisa jadi bukan kepada kita, anak kita, keluarga kita, tapi pada usaha kita. Kalau kita berbuat satu kebaikan, kita doakan orang satu kebaikan, maka bisa jadi balasannya berupa kalau kita berusaha, usaha kita jadi berkah. Bahkan kata ulama,
Bagian dari balasan yang baik itu adalah apabila kita berdoa yang baik untuk orang atau kita berbuat baik kepada orang, maka salah satu bentuk balasannya adalah sorf al-bala, yaitu sesuatu yang semula tidak baik yang akan menimpa kita dengan sebab kita berbuat baik, tidak jadi takdir yang buruk itu jatuh kepada kita. Mungkin anak kita yang akan pergi sekolah, dia semula akan mendapatkan suatu mudarat, mungkin entah diserempet oleh mobil atau diserempet oleh motor, tapi karena orang tuanya berbuat baik, maka Allah balas. Apa satu bentuk balasan dari Allah? Sorful bala an waladihi, anaknya itu dilindungi dari musibah. Alhamdulillah. Jadi tidak ada ruginya untuk selalu menanam kebaikan, selalu berbuat baik, selalu mendoakan. Itu yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Ilhamdi tadi, dan itu juga yang kita terima dari guru kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu jamaah sekalian, tiang memang tidak setiap saat bisa datang ke Al-Majidiyah, tetapi insya Allah Al-Majidiyah ini tetap ada di hati tiang, ada di hati kita semua, ada di hati kita semua, ada di dalam doa-doa kita. Kita doa kepada Allah, ya Rabb barik hazal ma'had, berkahilah ma'had ini, ya Rabb aksir tullabahu wa talibati. Kita berdoa mudah-mudahan semakin luwes dengan si belajar di tempat ini, lihat madrasah pondok pesantren Al-Majidiyah, karena guru-gurunya alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini syahadatul haq, syahadatul waqi'. Insyaallah guru-gurunya, ustadz-ustadznya, tuan gurunya, insya Allah mu'tamanun fi ulumihim wa akhlaqihim, bisa dipercaya akhlaknya dan bisa diyakini ilmunya, insya Allah. Amin ya rabbal. Jari munsida nama anak dari Al-Majidiyah, insya Allah akhlaknya jadi bagus, insya Allah ilmunya cukup, dan insya Allah akan dilindungi dari segala macam penyimpangan-penyimpangan. Banyak bapak-bapak ibu, dan ini menjadi perhatian dari kita keluarga besar LWDI, termasuk para masyayikh, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Sekarang banyak kejadian namanya pelecehan seksual di pondok pesantren, kekerasan seksual, kejahatan seksual. Anak yang semula diamanahkan oleh orang tuanya untuk bisa belajar, supaya dia bisa dapat ilmu, supaya dia bisa belajar bagaimana menjadi muslimah yang baik, dia cukup bekal untuk menghadapi masa depan, malah tersedak. Na'udzubillah min. Nah, tiang pesan bapak-bapak ibu, terutama kepada para pengurus Al-Majidiyah, pondok pesantren yang sama-sama kita cintai ini, mari pastikan bahwa pendidikan kita di pondok pesantren ini jauh dari segala macam mukhalafat syar'iyatan au qanuniyatan au adabiyatan, jauh dari segala macam penyimpangan, baik dari sisi agama. Dendek baik jangan sampai terjadi. Jaga bersama bapak ibu Tuan Guru Ilhamdi saya amanahkan, jaga Tuan Guru ya, jaga sebaik-baiknya, jaga sebaik-baiknya. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan, baik dari sisi agama, dari sisi peraturan undang-undang, kejahatan apapun namanya, ataupun adabiyatan, akhlakiyatan, ataupun dari sisi akhlak. Pastikan Al-Majidiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Majidiyah ini ya, ada Asy-Syafi'iyahnya. Al-Majidiyah Syafi'iyah ma'had ya. Al-Majidiyah ini ya, tayamunan wa tabarrukan ya, dengan nama Baluk Haji Abdul Majid ya,
yang tempat ini juga dinamakan Desa Majidi, juga terkait dengan beliau, berarti ada intisab, ada iltihaq dengan sesuatu yang baik. Maka kalau kita menyandar kepada sesuatu yang baik, mari kita jaga kebaikan itu. Muntuah gadu aran dengan solah, mari jadi solah. Cocok Bapak Ibu? Mun tebedui anak tak aranan Abdullah, apa harapan terjadi dengan toa? Jadi pacu atau ndek anak tanu? Iya, kan tak aranan anak tak Abdullah, artinya hamba Allah. Apa harapan kita jadi dengan toa? Adikna anak taniki bijam pelungguh niki tetu jadi anak si pacu. Misalnya namanya Abdul Muhsin. Nah, kenapa kita namakan anak kita Abdul Muhsin? Karena kita berharap dia bisa meneladani ihsannya Allah Ta'ala. Dia bisa belajar dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu berusaha berbuat baik dengan sungguh-sungguh. Itu namanya ihsan. Nah, jadi kalau kita sudah pakai nama sesuatu yang baik, mari kita berikhtiar supaya kebaikan itu tampak nyata dalam sesuatu yang sudah kita ciptakan itu. Nah, karena itu sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang pesan, ini pesan saya kepada Al-Majidiyah yang ada di hati kita semua, Bapak Ibu nih. Kan kalau kita sayang pada sesuatu itu, bukan kita ajum dia, bukan kita tinggi-tinggikan dia saja. Kanggo tajum sekedik-kedik nih. Al-Majidiyah nih hebat misalnya. Al-Majidiyah ini berprestasi, alhamdulillah. Tapi jangan hanya itu. Kalau kita sayang pada sesuatu, mari kita ikhtiarkan sesuatu itu bisa tetap semakin baik. Kita nasihati, kita ingatkan supaya Al-Majidiyah ini berlipat ganda kebaikan dan berkahnya. Amin ya Rabbal alamin. Apa yang tiang harapkan dari Al-Majidiyah? Anak-anakku sekalian, ya, para santri dan santriwati, yang saya harapkan dari kalian itu kalian paham ilmu. Kalian benar-benar menjadi ahli ilmu. Karena itulah sebab orang tua kalian mengirim kalian ke Al-Majidiyah supaya belajar ilmu, memahami ilmu-ilmu yang diperlukan dalam kehidupan. Tentu yang paling utama ilmu agama, tetapi juga perlu ilmu-ilmu dunia. Karena kehidupan ini ada dua aspeknya. Ada aspek keagamaannya dalam arti bahwa agama kita itu punya tuntunan-tuntunan yang kalau kita laksanakan sholah jalita. Demikian pula dunia kita ini punya aspek duniawi, ya. Dalam arti apa? Anak-anak kita, santri-santriwati, ya, kalian semua harus punya ilmu dan keterampilan, keahlian, supaya kalian bisa tumbuh, berkembang, dan mencapai masa depan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang mukmin itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan yang namanya orang Islam itu baik secara pribadi maupun bersama-sama syuhada ala nas. Apa itu syuhada ala nas? Syuhada itu jamak dari syahid. Syahid itu artinya saksi. Kalau bapak-bapak ibu misalnya sida mele nikahan anak dah, kan perlu sida saksi nih. Saya dengan si percaya jadi saksi. Apakah dengan sembarangan sida daik li seding rurung? Hah? Apakah dengan sembarangan si jadi saksi anak dia menikah no? Ande yang sida minta jadi saksi pasti seorang yang sida percayai. Satu katanya, baik dipercayai mungkin karena ilmunya, mungkin karena akhlaknya,
mungkin karena amal-amalnya, tapi orang yang memang dipercayai, orang yang diteladani. Karena itu bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, orang mukmin di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala inginkan kita menjadi syuhada ala nas, yaitu menjadi saksi-saksi atas manusia. Kapan kita bisa menjadi saksi atas manusia? Kalau kita menjadi orang-orang yang dipercayai, orang-orang yang diteladani, menjadi pemimpin-pemimpin dalam kebaikan. Nah, oleh karena itu anak-anakku semua, kalian belajar dengan tekun di Al-Majidiyah, lengkapi dengan ilmu-ilmu yang diperlukan, belajar adab, belajar akhlak, supaya nanti ketika kalian sudah terjun ke tengah masyarakat, ule aneng desa dasan, kembali ke kampung masing-masing, kembali ke orang tua masing-masing, kemudian ikut berkiprah membangun masyarakat, insya Allah kalian bisa menjadi pemimpin-pemimpin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu harapan tiang kepada Al-Majidiyah. Insya Allah tercapai ini. Nah, saya dengar di Al-Majidiyah pembinaan keislamannya, alhamdulillah. Pembinaan ilmu alatnya, alhamdulillah. Jadi sesuai dengan namanya, ilmu alat itu penting. Karena mengerjakan sesuatu pasti perlu alat. Memahami ilmu Islam juga perlu alat, dan ilmu alat itu biasanya terkait dengan ilmu bahasa. Ada namanya nahwu shorof, ada namanya balaghah, kuasai itu namanya ilmu alat. Karena dengan ilmu itulah insya Allah kalian akan bisa lebih mudah memahami tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuasai itu. Tiang senang, tiang dengar di sini ilmu alatnya bagus. Ya, Tuan Guru Ilhamdi terus ditingkatkan ya, supaya nahwu sorofnya itu bagus anak-anak kita ini. Karena semua kajian-kajian keislaman itu harus berdasarkan penguasaan bahasa Arab yang bagus. Kalau ingin supaya hasil kajiannya itu bertanggung jawab. Nah, karena itu mudah-mudahan dari Pondok Pesantren Al-Majidiyah ini lahir kader-kader NWDI yang menjadi ulama amilin insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini tiang ingin kita membaca beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya adalah dengan mujahadah. Mujahadah itu artinya berjuang. Dan yang paling penting dalam kehidupan tiang pelungguh niki, perjuangan kita yang paling penting itu disebutkan oleh para ulama dengan mujahadatun nafs, temeriri diri. Kita berjuang untuk memperbaiki diri kita. Karena kalau kita sudah memperbaiki diri kita, maka insya Allah kita akan lebih mudah memperbaiki orang lain. Mujahadatun nafs, kalau kata para ulama, memperbaiki diri itu ada dua tahapannya. Yang pertama itu tahapannya disebut dengan at-takhliyatu. At-takhliyatu artinya bersiang si lenge si arak leita. Selaku kita semua ini dalam di dalam dirinya illa man asomahullah, kecuali makhluk manusia si maksum, para nabi dan rasul. Lagu wahdinarat nabi dan rasul. Karena itu semua manusia si arak li atas bumi Allah niki nengke sampai jelo kiamat li dalam diri nasino arak potensi keburukan. Bahkan ada sifat-sifat yang buruk. Karena itu kalau kita berjuang meriri diri si pertama adalah takhliyah.
bersiang diri telekan sifat-sifat sihir. Kemudian yang kedua namanya at-tahliyatu. At-tahliyatu itu mengisi diri isi sifat-sifat si bagus. Jadi marak angkun gelas misalnya niki nih gelas. Kan gelas niki sindik neman isi air. Pasti terbisuk juga nih. Ibu-ibu bisuk atau nek? Sida mun demong kaang semama ada beras. Debisuk juga atau nek? Hah? Atau ada aluran kotor? Hah? Sida pongkaan semama ada misalnya pelalah. Bisuk juga atau nek? Pasti bisuk. Jadi wadah itu dicuci dulu baru diisi dengan sesuatu yang baik. Kalau wadah saja seperti itu yang merupakan alat untuk kita masak, dari masak itu hasilnya beras atau hasilnya nasi, hasilnya kanduk untuk mengisi perut kita. Maka kalau untuk urusan perut saja wadahnya kita bersihkan, wadahnya kita perbaiki, apalagi untuk kehidupan kita, apalagi yang menyangkut jiwa kita, apalagi yang menyangkut hati kita. Maka Bapak Ibu, kita baca bersama-sama lagi, diikuti, nanti kita bahas sedikit supaya menjadi pengingat bagi kita semua. Nah, yang pertama yang baca hadis tentang mujahadatun nafs, yang baca pelungguh ikuti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam at-Tirmidzi fi sunanihi bi sanadihi wal hakimu fi mustadrakihi bi sanadihi an Fudalata ibni Ubaidin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' ala ukhbirukum bil mu'min man aminahu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim wal muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajiru man hajara al khataya waz zunub. Bapak-bapak saudara, ini hadis tentang mujahadatun nafs, berjuang memperbaiki diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menerangkan tentang makna dari 4 istilah. Istilah yang paling banyak kita dengar dan istilah yang penting untuk kita pahami maknanya. Yang pertama, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi hajjatil wada'. Beliau menyampaikan pesan ini adalah pada saat beliau melaksanakan hajjatul wada'. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ala ukhbirukum bil mu'min. Ini yang pertama. Maukah kalian aku beritahu tentang hakikat seorang yang beriman? Apa kenana dengan si beriman? Ini bukan bicara tentang rukun iman, gitu. Karena pembahasan tentang rukun iman sini ada hadis lain. Hadis Jibril alaihissalam ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi terangkan tentang rukun iman. Jadi ini penjelasan bukan tentang rukun iman, tetapi tentang satu hakikat iman dalam kehidupan.
apa kenana si ngumbe dengan si beriman sino, apa tandana li dalam kesehariannya. Karena kalau rukun iman sino kan li ate doang tahunya, dia narak dengan nenau. Misalnya kalau tiang kepada Tuan Guru Haji Abdul Fattah, tiang tidak tahu dia beriman atau tidak kalau dia diam saja. Karena rukun iman itu dalam hati semuanya. Beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada semua kitab suci, kepada takdir baik dan buruk, kan di hati doang. Maka dalam hadis niki Rasulullah SAW menerangkan tentang hakikat, ya, penampakan seorang beriman di dalam kehidupan. Apa kata Rasulullah SAW? Man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Jadi orang yang beriman, kata Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, adalah orang aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang ada di sekitarnya itu aman, tidak terganggu harta mereka, tidak terganggu jiwa mereka dan kehormatan mereka. Artinya orang beriman itu adalah orang yang dengan lain dia takut bahwa akan dicuri hartanya oleh dia. Orang beriman itu adalah orang yang tetangga-tetangganya tidak pernah khawatir bahwa harta mereka akan dirampas, bahwa harta mereka akan diambil, bahwa hak mereka akan dizolimi. Itu namanya orang beriman. Maka kalau ada orang mengaku sebagai seorang mukmin tapi tetangganya resah saja, ya. Karena kemarin buah mangganya 10, hari ini tinggal 5 buah mangga. Kemarin ayamnya tetangganya ada 5, tiba-tiba pagi ini tinggal 2. Sampi batur ada 10, tiba-tiba hari ini jadi 7. Ditengok di rumah sebelah, pindah sapi. Tengok rumah sebelah, ayamnya digorok. Tengok rumah sebelah, pauna terpindah jadi rujak. Kalau orang lain khawatir atas hartanya, ya, khawatir kepada kita akan harta mereka, takut terbaik isi itu hartanya, takut dizolimi, takut dipukul, takut disakiti oleh kita, maka hati-hati. Hati-hati. Berarti masih ada sih perlu terperi. Begitu Bapak Ibu nih. Nah, jadi orang beriman adalah seorang yang siapapun berada di sekitarnya tidak khawatir terzalimi. Arah dengan dinebani bedait barang kita. Karena setiap kali bedait barang kita tersumpah doang ya. Ada orang yang dijauhi karena omongannya kasar luar biasa, selalu menyakiti dan memfitnah. Hati-hati. Walaupun rukuk sujudnya ratusan rakaat, tapi kalau orang lain tidak mau menemani dia karena sudah lelah lalu, terfitnah, terumpat, terhujat, hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang beriman, kata Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wal muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Nah, demikian juga ini penguat bahwa orang mukmin dan muslim, yang namanya muslim adalah orang yang saliman nas min lisanihi wa yadihi, yang tangannya tidak memukul, yang tangannya tidak merampas, yang tangannya tidak menyakiti, hatinya, lidahnya juga tidak menyakiti orang lain. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Nah, ini yang inti tentang hadis mujahadatun nafsi ini adalah siapa yang disebut dengan mujahid atau pejuang. Kalau makna yang umum, bapak-bapak, ibu, saudara, yang namanya mujahid, pejuang itu orang yang pergi ke medan tempur, prajurit yang ikut berperang di medan tempur melawan musuh-musuh agama, musuh bangsa. Itu yang biasa dipahami dengan kata mujahid. Tapi dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan satu makna yang jauh lebih penting. Sebelum kita berperang dengan musuh yang di luar sana, mari kita memastikan diri untuk memperbaiki diri kita. Perangi dulu apa yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang terus menerus memperbaiki dirinya untuk meningkatkan taatnya kepada Allah. Wal muhajir man hajaral khataya wa dzunub. Kalau orang yang berhijrah itu pada masa Rasul dipahami adalah pindah dari Mekah ke Madinah, maka dalam hadis ini Nabi tambahkan satu makna yang berlaku untuk semua umatnya sepanjang masa. Walaupun hidup tidak bersama Rasul, walaupun hidup sudah ribuan tahun setelah Nabi seperti kita, maka berlaku di sini wal muhajir man hajara al khataya wa dzunub. Yang namanya orang yang berhijrah itu adalah siapa saja yang meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan maksiat-maksiat. Bapak, ibu, saudara sekalian, itu hadis dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mengingatkan kita penting temerihi diri kita, Bapak Ibu, penting agar kita bisa terus menerus menjadi hukum kita itu seorang mujahid, pejuang ya. Jadi pejuang yang hakiki adalah yang terus menerus berusaha memperbaiki dirinya, terus menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas dirinya, meningkatkan amalnya, ilmunya, dan pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita baca hadis yang kedua. Kan tadi tiang sampaikan bahwa meriri diri itu ada dua bagian. Pertama, membersihkan yang tidak baik, dan yang kedua, mengisi dengan sifat-sifat yang mulia. Nah, sekarang kita baca hadis yang menunjukkan apa yang penting untuk kita bersihkan dari diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa Ibnu Majah fi sunanihi bisanadihi an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah wa man kanat al akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Alhamdulillah. Nah, ini tentang bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, salah satu hal si perlu kebersihan lekan atinda adalah yang disebutkan atau diistilahkan oleh para ulama sebagai hammud dunia atau gurur dunia.
Apa hamud dunia itu? Hamud dunia adalah penuhnya pikiran dan hati kita semata dengan dunia. Jadi di narak langan sesuatu si lain le awakta le atenta kecuali urusan dunia doang. Dari mulai buka mata sampai tinduk malik dunia doang kepikiran. Sehingga di narak langan hal-hal yang jauh lebih penting, yaitu zikrullah, zikrul akhirah, ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat, ingat kepada kehidupan akhirat. Wah dinarak langan le awak, wah dinarak langan le atin. Kenapa? Sudah kedung penuh dengan urusan dunia. Nah, karena itu dalam hadis niki Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngingetin tiang pelunggu, bahwa walaupun ita neng kesini arana ita hidup di dunia lagu dendek tepenoan atenta isi urusan dunia doang. Paham Bapak Ibu? Paham? Perlu sidang mikiran kepeng dah tuan deh? Perlu sidang mikiran samping dah? Perlu sidang mikiran warung dah? Perlu sidang mikiran anak dah? Perlu sidang mikiran balen dah? Perlu mikiran apa Malik? Hah? Apa? Ya memang perlu. Silahkan ya, pikirkan itu dalam arti pastikan syukurnya ditunaikan, kewajiban yang terkait dengan hal-hal duniawi itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau ada titipan dari Allah, kita pikirkan bagaimana menggunakannya dengan baik. Kalau ada harta, pikirkan zakatnya sudah kita keluarkan atau belum, sedekahnya kita sudah tunaikan, apakah kita pakai harta kita untuk kebaikan. Silahkan pikirkan urusan dunia, tapi ingat, jangan sampai itu memenuhi seluruh diri kita. Dan jangan sampai urusan dunia itu menjadi cita-cita kita yang paling tinggi. Wala taj'alid dunya akbaro hammina. Nah, di sini diterangkan dalam hadis ini, maka nanti dunia hammahu, siapa saja yang hidupnya itu betul-betul hanya mikirkan dunia saja, sudah tidak ada jalan bagi akhirat dalam dirinya, hanya semuanya untuk dunia, demi dunia, kesuksesan dunia, kekayaan dunia, kehebatan dunia, jabatan dunia, pokoknya semuanya dari bangun tidur sampai tidur hanya dunia saja. Apa kata Rasulullah SAW? Farraqallahu alaihi amroh. Farraqallahu alaihi amroh itu artinya urusannya akan kacau balau. Maka tidak heran bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, kita lihat orang di dunia ini semakin kaya justru semakin susah. Semakin kaya semakin bingung mengatur hidupnya. Semakin kaya semakin susah tidur. B, coba sida lebih nyenyak sida tinduk munda berdua sekik sampai atau satu sampai? Hah? Kan kalau sida berdua sekik sampai kode barana no. Apa bara bahasanya? Kan kandangnya kecil, tak repot ya. Taruh kandang itu di sebelah, cuma satu. Tapi kalau 100, kandangnya kecil apa besar? Besar, jauh, seperti halaman ini. Kalau satu itu begitu bangun malam hari pira si derekeng? Hah? Begitu sudah kita sakit, aman, tidur balik. Mau berdua 100? Hah?
kan ulah sudah berkeliling dulu. Kita kira-kira masih 100 atau kurangnya. Nah, itu satu gambaran sederhana nih, bahwa seringkali semakin banyaknya dunia itu dititipkan oleh Allah kepada kita, kalau tidak kita sikapi dengan syukur, ikhlas, sabar, dan selalu menunaikan haknya, maka itu bisa jadi akan menyebabkan kerepotan-kerepotan dalam hidup kita. Farraqallahu alaihi amrohu. Dena buik-buik urusan dah, arak doang urusan dah, habis-habis. Begitu mau ke masjid, bare dulu, wah ini urusan warung nih, wah selesai. Oh wah selesai. Begitu mau melangkah, sebentar dulu, ini bisnis yang ini belum selesai, selesai ini dulu. Oh ternyata wah selesai. Begitu mau jalan lagi, dah habis-habis, dah selesai. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat, apapun nama nikmat itu, entah itu harta, keluarga, organisasi, atau apapun, maka semuanya itu jangan kita jadikan sebagai tujuan hidup, tapi jadikanlah itu semua kendaraan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya radhimah. Nah, kalau kita menjadikan akhirat sebagai tujuan, kalau yang tadi dunia tujuannya, pokoknya bagi dia itu semua namanya kesuksesan itu ya ukurannya dunia saja. Pokoknya nikmat yang paling ingin dia dapatkan hanya dunia saja. Allah Ta'ala kemudian menyebabkan farraqallahu alaihi amroh, maka urusannya tidak pernah selesai, ketenangan tidak pernah datang, justru kegelisahan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ingatkan kepada tiang pelungguh, wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Kalau kita jadikan akhirat sebagai tujuan, dunia ini adalah kendaraan, maka insya Allah urusan kita akan dimudahkan Allah. Tuan Guru Ilham nih, Al-Majidiyah ini kendaraan ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita berorganisasi NWDI ini juga, NWDI itu bukan tujuan, tapi kendaraan kita. Apa tujuan kita? Izzul Islam wal Muslimin. Apa tujuan kita? Majunya agama dan majunya bangsa. Seperti yang tadi kita nyanyikan Mars NWDI ya. Cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara, itulah wasiat sang Maulana, muassis NWDI tercinta. Jadi organisasi itu adalah kendaraan. Kendaraan itu memang harus kita perbaiki kalau dia rusak, harus kita bersihkan kalau dia kotor, harus kita pastikan fungsi-fungsinya berjalan dengan baik. Seperti sudah mendudui motor, mobil atau sepeda motor, kan ada pastian rodanya harus bagus, mesinnya jalan, bensinnya cukup, rimnya berfungsi, gasnya juga, semua bagian-bagiannya. Tapi ingat, tidak ada guna mobil kecuali kalau dipakai untuk sampai pada tujuannya. Tidak ada guna sepeda motor sebagus-bagusnya kalau tidak dipakai untuk sampai ke tujuan kita. Tidak ada guna kita berorganisasi kalau tidak kita gunakan untuk sampai kepada tujuannya, mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Bapak Ibu nih? Jadi semua siaran di dunia ini bukan tujuan. Segala macam istilahnya aksesori kehidupan, apapun namanya, apapun sebutannya, itu hanya alat dan kendaraan. Bagi seorang mukmin, niatnya itu adalah akhirah.
Sebagaimana dalam hadis ini, wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amroh. Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia untuk selesaikan urusannya. Kalau Al-Majidiyah ini diniatkan untuk mencapai ridho Allah, Allah taala yang akan turun tangan. Terus bantu Al-Majidiyah ini supaya dia sampai pada tujuannya. Maka Allah Ta'ala akan mudahkan, bisa dibangun terus, bisa berkembang terus. Hati-hati orang tua dilunakkan untuk menyekolahkan anaknya ke tempat ini. Karena hati manusia itu di tangan Allah. Semua makhluk-makhluk musakharatun, semua itu tahta masyiatillah, Allah yang semua atur. Kalau niat kita untuk kemuliaan Allah dan agamanya, semua urusan kita akan dimudahkan. Jama'allahu lahu amrah. Termasuk kita berkeluarga, Bapak Ibu, sudah bersenang bersemama, apa tujuan Anda? Hah? Ada yang main-main? Kanggo main-main no, lagu ini tujuan no. Anggap bonus. Main-main sida berdua semama, main idapda jadi senina. Sida jadi semama endah mai idakda karena sida berdua senina bersenina bersemama main-mainan berdua anak tersyukuri menjadi hiburan, senang, ketawa setiap saat, bisa terhibur, sedang capek lihat anak jadi senang. Itu semua bonus dari Allah. Tetapi yang paling penting esensinya berumah tangga itu bagi orang beriman kendaraan menuju ridho Allah. Karena itu isi dengan kebaikan. Ya, jadi sudah azan. Karena itu Bapak-bapak Ibu saudara sekalian, isi rumah tangga kita dengan kalimatun thayyibah Bapak Ibu isi dengan kalimat-kalimat yang baik. Karena kendaraan yang baik isinya harus baik. Kendaraan yang baik untuk tujuan yang baik isinya juga harus berisikan kebaikan. Semuanya ini adalah kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Bapak-bapak Ibu sekalian, yang perlu kita bersihkan salah satu yang perlu kita bersihkan dalam mujahadatun nafs itu disebut dengan gururud dunia atau hamud dunia, menjadikan dunia sebagai tujuan. Buang, gantikan dengan menjadikan akhirat sebagai tujuan, ridho Allah sebagai harapan. Kalau itu yang ada dalam hati kita, itu yang mengisi kehidupan kita, insya Allah seberat-beratnya ringan doang. Kenapa? Karena ini itu si begawean, Allah si begawean. Sesusah-susahnya Allah akan mudahkan. Kenapa? Karena Allah yang turun tangan. Akan diturunkan malaikat bantu kita, akan diturunkan hamba-hamba Allah untuk memperkuat kita. Hati-hati Allah akan didekat, hati-hati hamba Allah akan didekatkan kepada kita. Kalau kita tujuannya adalah akhirat. Nah, jadi perlu bersiam leatin tiang pelunggu, sebagaimana hadis dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW ini, salah satunya yang paling penting adalah gururud dunia atau hamud dunia, menjadikan dunia sebagai tujuan. Ganti dengan mari kita jadikan ridho Allah dan akhirat menjadi tujuan. Insya Allah dunia akan ikut. Suka tidak suka dia akan ikut kalau kita jadikan akhirat sebagai tujuan kita. Nah, kemudian yang terakhir Bapak-bapak Ibu saudara sekalian, kan mentuah bersiang diri telekan sesuatu sih dia bagus. Salah satunya adalah yang tadi sudah kita baca hadis Rasulullah SAW. Dari gururud dunia atau hamud dunia, maka perlu kita isi dengan sifat-sifat yang baik. Nah, salah satu hadis yang menerangkan tentang apa sifat-sifat yang baik yang perlu kita isi dalam diri kita adalah hadis yang akan kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rawat al-Imam Ahmad ibn Hanbal fi musnadihi bisanadihi an Ubadata ibn Samiti
radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idmanu li sittan min anfusikum adman lakum al jannata isdaqu idza haddatstum wa awfu idza wa'adtum wa addu idza tumintum wahfazu furujakum wa ghaddu absarakum wa kuffu aydiyakum atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat Ubadah bin Samit meriwayatkan, menyampaikan bahwa beliau mendengar Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wahai umatku, kira-kira begitu bahasanya nih, wahai batur majidi, wahai jamaah al-majidiyah, wahai warga NWDI, wahai umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idmanu li sittan adman lakum al jannah. Tolong jamin supaya 6 hal bisa kalian tunaikan, kasih 6 hal itu, maka saya jamin kalian masuk ke dalam surga. Apa 6 hal itu? Nah, ini yang perlu kita hiasi diri kita nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, usduqu idza haddatstum. Kalau kalian sedang bicara dengan yang baik, jujur dalam bicara, sampaikan apa adanya. Dengan kata lain, jangan suka berdusta. Dende nungkulang dengan, dende mengucap kedustaan. Kalau tidak ada bahan bicara, diam. Karena dalam diam itu banyak keselamatan. Termasuk bicara jujur itu adalah jangan menyebarkan fitnah-fitnah dan kebohongan. Jangan menyebarkan hoax. Jangan ikut-ikutan bicara yang kita tidak tahu. Apa yang kita tahu itu benar dan di situ ada kemanfaatan, silahkan disampaikan. Bahkan banyak juga keterangan dari agama kita, kalau ada sesuatu yang benar tapi tidak ada manfaatnya, jangan diomongin, jangan disampaikan. Tahu deh ke Rubin gitaku lo hamdun minum berem, perlu nggak kesampaian lo? Gitaku lo sekenu, bahasa Pancor nih, gitaku lo sekenu kan denginti, kan yang inti dengan mandi ya apa lekokok misal sejak kita dengan nginti dengan mandi lekokok, perlu disampaikan? Yuk kan tentu. Iya, tentu lagu dengaran manfaatnya. Bahkan itu bisa menjadi gibah, bahan untuk kemudian berkembang macam-macam. Akhirnya dengan sino teparan dengan lengi, akhirnya terhina. Padahal siapa tahu kita menceritakan perbuatan buruk yang dia lakukan kemarin, tapi malamnya dia sudah taubat kepada Allah. Artinya apa? Kita menceritakan keburukan yang sudah Allah Ta'ala tutupi. Kita mengumpat orang yang sudah Allah Ta'ala bersihkan. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, berucaplah yang benar dan manfaat. Bahkan kalau ada yang benar tapi tidak manfaat, tahan. Apalagi kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang yang memang akan menimbulkan fitnah, ya, tidak usah. Wa'afu idza wa'atum. Kemudian sifat yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalau berjanji tunaikan janji kita.
Kalau berjanji, tunaikan janji kita. Nah memang kalau dalam Islam itu kita berjanji itu bisa dengan istisna, nih. Jadi istisna itu bagian dari adab kita kepada Allah. Cuma datang deh nimbalinku, nggih insya Allah tiang datang, insya Allah. Konsep Islam itu pakai insya Allah, selalu pakai insya Allah sebagai tanda kita beradab kepada Allah, kita berakhlak kepada Allah, kita tahu diri kepada Allah. Tapi ingat, jangan sampai insya Allah itu diniatkan adalah sebagai khilah, ya. Padahal dia tidak mau datang, tapi dia pakai datang aku cuma insya Allah. Padahal tahunya dirinya tidak datang, tapi kata insya Allah. Hati-hati, ya. Kalau insya Allah itu digunakan sebagai hilah untuk mencari jalan berlepas, ya, dari suatu komitmen, dari suatu janji, hati-hati. Tapi kalau insya Allah itu adalah sebagai bentuk bahwa kita sadar semua takdir itu Allah yang tentukan, kita hanya bisa berencana, kita hanya bisa menyiapkan diri, tapi takdir itu Allah yang menentukan. Itulah akhlak seorang beriman. Nah, jadi yang kedua, Rasulullah SAW sampaikan, yang perlu kita hiasi diri kita adalah aufu idza wa'adtum. Kalau berjanji, tunaikan janji. Wa'adu idza tumintum. Kalau engkau diberikan amanah, ada titipan sesuatu, entah itu titipan jabatan, titipan benda, atau apapun, termasuk titipan ilmu, ya, adu idza tumintum. Maka tunaikan amanah dari titipan itu. Kalau punya ilmu, tunaikan amanahnya, ajar orang, sampaikan ilmu itu dengan baik. Kalau punya harta, tunaikan amanahnya, sedekahnya, zakatnya. Kalau punya jabatan, tunaikan amanahnya, gunakan jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Itu adalah akhlak orang yang beriman. Ada amanah, menunaikan amanah sebaik-baiknya. Yang keempat, wahfazu furujakum. Nah, pelihara kemaluan. Ini bapak-bapak ibu juga bagian dari yang harus kita laksanakan supaya Allah Ta'ala bermurah memberikan surganya kepada kita. Kenapa wahfazu furujakum ini penting? Karena ini menyangkut nasab, ini menyangkut banyak hukum-hukum agama. Kalau di suatu masyarakat banyak orang yang tidak bisa memelihara kemaluannya, rusak masyarakat itu. Paham Bapak Ibu ya? Kalau punya hawa nafsu, salurkan melalui jalur yang memang dibolehkan oleh agama. Sida misalnya, maaf nih, si mama nih, suku lekang balinda, sulun-sulun ditada dengan ina ingas. Apa petunjuk agama? Hah? Apa petunjuk agama Bapak Ibu? Sida ini jadi semama, suku lekang balinda, sulun-sulun lelangan daidas dengan si ingas. Apa petunjuk agama? Ule aneh balenda, ule aneh balenda, kemudian sida tunaya apa kemelenda sini ada, no, tujuh. Nah sida senina, suku lekan balenda, kita ada mau gagah. Apa petunjuk agama? Rayu ya, sida rayu ya, ule aneh balenda peta semama ada. Mau nyangkana lalu suruh ule, pecat ule. Ada apa ule? Wah pecatan. Ada terperper selamat. Itu ada petunjuknya dalam hadis. Ya, itu ada petunjuknya. Kalau engkau melihat seorang perempuan, maka kembalilah kepada keluargamu, maksudnya kembali kepada istrimu dan tunaikan di situ. Itu jadi pahala. Itu jadi ibadah, itu jadi berkah. Tapi begitu ditunaikan bukan pada tempatnya, itulah musibah dan bala yang besar. Nauzubillah min. Paham Bapak Ibu nih? Yang kelima, waqaddu absarakum. Nah, kendalikan mata. Kendalikan mata ini kepada semua. Termasuk yang tadi, ya,
kepada apa yang tidak boleh kita lihat, ya tutup mata kita, alihkan. Termasuk juga dari harta orang, jangan terlalu sering melihat harta orang, nanti masuk penyakit hasad. Paham Bapak Ibu nih? Jadi sudah mudah lewat baling tetangga Anda, ternyata Arab motor baru, sepeda motor Gres XX misalnya. Dilihat di kita lalu ya, kalau sudah lihat nikmat, Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita Masya Allah, tabarakallah kan nikmat orang, jadi mudarat dengan mau nikmat, kemudian kita Masya Allah, tabarakallah, maka kata para ulama, itu salah satu pancingan nikmat itu akan sampai juga kepada kita. Paham Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita ingin supaya nikmat yang sudah ada terpelihara, ucapkan Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita ingin juga atau mau nikmat yang dimiliki oleh orang juga dapat kita diberikan oleh Allah, kata para ulama, salah satunya juga adalah dengan mengucap Masya Allah, tabarakallah. Jangan dilihat lama-lama dengan ainul hasad, lama-lama nanti jadi dengki di hati kita. Tapi lihat dengan ainul syukur, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang keenam dan terakhir, wakufu aydiyakum. Nabi SAW menyampaikan, tahan tanganmu. Jadi Nabi dalam hadis niki Bapak Ibu nih menyampaikan tentang 4 anggota badan kita yang sangat mempengaruhi perilaku kita. Yang pertama, lidah. Dalam hadis ini Nabi minta kita baik-baik untuk menggunakan lidah. Jangan mengucap dusta. Dan pastikan yang keluar dari lidah kita sesuatu yang membawa kebaikan. Yang kedua, kemaluan kita. Jangan ditempatkan pada tempat yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, mata kita. Jangan digunakan untuk melihat hal-hal yang hanya membawa kesulitan di dunia dan akhirat. Dan yang keempat, tangan kita. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak membawa kebaikan. Entah itu menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, atau mencegah orang lain dari haknya. Ya. Ada orang punya hak tapi kita cegah dengan tangan kita, itu tidak boleh. Sama dengan kita mengambil hak orang yang bukan hak kita, atau kita menyakiti fisiknya. Ya. Atau kita bahkan misalnya membahayakan nyawanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasulullah SAW sampaikan kalau 4 anggota badan ini kita jaga, kemudian amanah kita tunaikan, janji kita laksanakan, maka insya Allah Rasul SAW jaminkan kepada kita mendapatkan surganya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca membawa keberkahan bagi kita semua. Jadi tiap ulang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling penting munta meriri di dalam kehidupan, si paling pertama mari terperiri diri tengih. Nah, bagaimana cara kita meriri diri kita? Ada 2 hal. Pertama, membersihkannya dari hal-hal yang tidak baik. Salah satu hal tidak baik yang sangat berbahaya adalah memikirkan, ya, atau menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Bagi orang beriman, dunia kendaraan, tujuannya ridha Allah. Kemudian yang kedua, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik. Di antaranya disebutkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang terakhir yang kita baca, yaitu dengan memasukkan pada diri kita sifat memenuhi janji, menunaikan amanah, jujur ketika berbicara, kemudian menjaga lidah, mata, kemaluan, dan tangan dari segala macam perbuatan maksiat. Itulah pesan dari Nabi besar Muhammad SAW. Itu juga jadi pengajian kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Ada manfaatnya, kita amalkan sekemampuan kita. Sekemampuan kita. Jadi belajar itu
nilainya satu ibadah sendiri. Mencari ilmu nilainya satu ibadah sendiri. Kalau kita mengamalkan ilmu kita, tambah lagi ibadahnya. Jadi dapat pahala mencari ilmu, dapat pahala paham ilmu, dan dapat pahala mengamalkan ilmu. Bagaimana kalau misalnya punya ilmu tapi belum bisa diamalkan? Ya tidak apa-apa. Paling tidak kita sudah dapat pahala menuntut ilmu, walaupun belum dapat pahala mengamalkan. Yang tidak boleh, Bapak Ibu, adalah kalau ilmu kita mengatakan timur, tapi pekerjaan kita pergi ke barat. Ilmu kita mengatakan mencuri itu haram, tapi pekerjaan kita itu saja yang kita lakukan, itu yang tidak boleh. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi kalau ilmu tentang perintah-perintah Allah, misalnya ilmu tentang bahwa sholat duha itu sunnah, nah, kita belajar ilmunya. Oh, ilmunya sholat duha itu sunnah. Caranya adalah dengan setiap 2 rakaat ucap salam, bisa 2 rakaat, bisa tambah jadi 4 rakaat, bisa sampai 8 rakaat. Nah, itu satu ilmu, itu ibadah, dapat kita pahala karena punya ilmu. Nah, walaupun kita belum bisa melaksanakan sholat duhanya, kalau ilmu itu kita amalkan, berumbuk lagi pahalanya, yaitu sawabul amal, yaitu pahala karena mengamalkan ilmu. Jadi paham Bapak Ibu nih? Jadi tidak benar kalau orang mengatakan misalnya, saya tidak mau banyak-banyak ngaji karena saya takut tidak bisa mengamalkan ilmu saya. Nah, tidak benar itu. Ngaji saja, cari ilmu, cari ilmu. Kalau sudah dapat ilmu, berdoa sama Allah supaya dimudahkan untuk mengamalkannya. Tapi walaupun belum semuanya bisa kita amalkan, paling tidak jangan kita melakukan hal yang bertentangan dengan ilmu kita. Ini khususnya untuk hal-hal yang terkait dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah tahu sesuatu itu haram, tapi kita kerjakan, nah itu yang tidak boleh. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini menjadi berkah, majelis kita dimuliakan Allah, madrasah kita dimakmurkan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dan anak-anak kita dijadikan sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian yang dapat yang sampaikan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.